Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Sciencecom, Center for Professional Development. Salah satu training center terkemuka di Jakarta. Kali ini pembahasan kita adalah mengenai digital filing system. Bersama saya Rasad, di mana nanti saya akan menjelaskan sebagian dari materi DFS yang sebagai inti dari pembahasan di materi tersebut. Di mana materi DFS yang kami sajikan adalah seperti ini, yang terlihat di layar presentasi, dan kemudian yang akan kita bahas lebih dalam lagi adalah terkait penggunaan aplikasi konversi file, di mana nanti yang akan kita gunakan adalah Foxit Phantom PDF. Nah, kemudian di penggunaan aplikasi konversi file ini, kita akan lebih fokus lagi tentang bagaimana cara alih media file dokumen menjadi file PDF, lalu kemudian membuat anotasi bookmark pada file PDF-nya, dan juga bagaimana cara mengelola atau manajemen arsip dengan aplikasi Avlog yang kita gunakan sebagai sampel aplikasi. Baik teman-teman, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Saya akan coba di sini menampilkan satu buah file dokumen, di mana file dokumen ini akan kita baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan membuka sebuah file dokumen, di mana file dokumen ini akan kita gunakan sebagai sampel untuk pembahasan alih media file dokumen menjadi file PDF. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman dan rekan-rekan semua, bahwasanya untuk arsip biasanya kita akan alih mediakan menjadi bentuk file PDF, di mana file PDF biasanya digunakan sebagai file yang diarsipkan karena bentuknya harusnya sudah tidak diedit lagi, sehingga kita harus memberikan beberapa informasi yang ada di dalam arsip tersebut. Ya, karena tujuan dari arsip atau kearsipan itu sendiri adalah bagaimana cara menyimpan atau dalam ini mengkonversi dan menyimpan, dan bagaimana cara cepat untuk menemukannya kembali. Itu adalah salah satu prinsip arsip atau kearsipan. Baik, langsung saja teman-teman dan rekan-rekan semua. Di sini akan saya coba contohkan untuk file dokumen yang akan kita alih mediakan menjadi file PDF. Yang harus kita perhatikan pertama adalah file PDF akan lebih mudah dibaca, kemudian mencari informasi di dalamnya, dalam hal ini nanti arsip kita sebutnya, maka kita harus membuat struktur dokumen itu terlebih dahulu. Ya, meskipun ini terkait juga dengan materi pembahasan di Microsoft Word yang merupakan bagian dari materi aplikasi Microsoft Office, namun untuk alih media ini juga akan kita bahas di sini. Dan langsung saja, untuk membuat struktur dokumen, kita perlu menampilkan panel navigasinya yang ada di tab View. Kemudian di sini ada Navigation Pane. Kita bisa lihat di sini ada 3 buah tab, ada Heading, ada Page, dan juga Results. Nah, kita akan fokus ke Heading. Nah, Heading sendiri, teman-teman, bahwasanya Heading ini digunakan untuk membuat struktur dokumen yang sudah disediakan oleh Microsoft Word, ya, di dalam kelompok ribbon yang namanya Style. Di sini ada heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Dan dia akan muncul lagi ketika kita menggunakan heading yang paling rendah levelnya. Dia akan munculkan lagi heading 5 dan seterusnya. Di mana levelnya di sini sampai 9 level. Ya, nah, tujuan heading ini tentunya tadi adalah untuk membuat struktur dokumen yang bisa digunakan
yang paling utama adalah untuk membuat daftar isi. Dan sebenarnya ada hal lain yang bisa kita gunakan ketika kita sudah memiliki struktur dokumen. Nanti akan kita sajikan atau akan kami demonstrasikan kegunaannya struktur dokumen selain untuk daftar isi. Oke, langsung saja. Anggaplah kita punya sebuah file dokumen yang akan kita arsipkan menjadi PDF dan akan kita buat struktur dokumennya. Maka ini anggaplah kita jadikan sebagai judul utama. Nah, judul utama berarti kita bisa gunakan heading 1 di sini. Ya. Nah, untuk heading sendiri, Bapak Ibu, teman-teman dan rekan-rekan semua, bahwasanya heading ini adalah kelompok atau paket formatting yang disediakan oleh Microsoft Word untuk membuat struktur tadi, di mana heading ini merupakan bagian dari style, dan style ini adalah kelompok atau paket formatting yang tidak hanya memformat bentuk huruf, ukuran, warna, dan paragraf, tapi juga untuk mengatur outline level yang akan mempengaruhi struktur dokumennya nanti. Nah, diberikan nama heading agar lebih memudahkan, ya, dari mulai heading 1 tadi sampai maksimal heading 9. Baiklah, kita lanjut. Di sini kita lihat ada judul berikutnya yang kita anggap sebagai subjudul dari komunikasi empatik di sini. Maka kita akan sorot, atau sebenarnya kita bisa klik aja, kemudian kita arahkan ke kotak style, karena tadi heading 1 sudah kita gunakan sebagai judul utama, maka berikutnya adalah heading 2. Kita pilih heading 2, lalu kita gulung lagi, kita cari lagi judulnya. Di sini ada juga judul komunikasi empatik, tapi ini merupakan bagian dari subjudul dari judul utamanya, maka kita kasih heading 2. Nah, berikutnya di sini ada subjudul untuk komunikasi empatik yang heading 2, sehingga kita bisa gunakan heading 3 di sini. Ya, kita cari seterusnya yang bisa kita jadikan sebagai struktur di dalam dokumennya sampai akhir dokumen. Jadi kita akan coba lihat sampai selesai semua yang kita akan jadikan sebagai struktur dokumen. Sambil kita lihat di panel navigasi sebelah kiri akan bertambah sesuai dengan yang kita format sebagai heading. Kontak mata. Senyum hangat kita akan jadikan subjudul dari komunikasi empatik yang heading 2, maka kita format dengan heading 3. Berikutnya juga sama. Dan tentunya struktur ini Bapak Ibu, teman-teman rekan semua sudah harus tahu mana yang jadi judul, subjudul, dan item dari subjudul tadi. Kita sudah bisa lihat bahwasanya di sebelah kiri sudah terbentuk struktur. Yang ini sebenarnya akan menjadi bookmark di PDF-nya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita setting nanti ketika kita alih mediakan menjadi PDF, ya, yaitu pada saat kita melakukan save as. Baik, nah setelah kita memiliki struktur dokumen, ya, maka ini akan sangat memudahkan kita untuk berpindah judul. Kita tinggal klik saja judul yang akan kita lihat atau kita baca, mungkin untuk disadur dulu atau diedit dulu dan seterusnya. Dan tadi saya sempat jelaskan bahwasanya peruntukan dari struktur dokumen ini yang utama adalah untuk membuat daftar isi, ya. Dan di sini akan kami berikan tips bahwasanya struktur dokumen tidak hanya untuk membuat daftar isi dan juga untuk memudahkan kita bernavigasi ke setiap judul. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, saya akan contohkan, misalnya di sini ada subjudul keyakinan. Nah, di sini anggaplah urutannya ada di urutan keempat dari subjudul komunikasi empatik. Di sini ada keseluruhan bukan sebagian, ada berusaha mengerti baru dimengerti, ada diagnosa sebelum respon, dan ada keyakinan. Semisal kita akan pindahkan subjudul ini atau item dari subjudul ini di urutan terakhir dari item subjudulnya, maka biasanya kita akan sorot atau blok judulnya sampai ke paragraf terakhir dari item subjudul tersebut. Lalu kita cut,
lalu kita paste di tempat yang baru. Nah, dengan menggunakan struktur dokumen yang sudah terbentuk ini, ya, Bapak Ibu bisa dengan mudah, rekan-rekan bisa dengan mudah memindahkan atau mengatur urutan dari item subjudul tadi. Dengan cara, perhatikan di panel navigasi di sini, saya tinggal klik drag, lalu kita letakkan, misalnya saya akan letakkan di urutan terakhir seperti ini. Maka secara otomatis struktur tersebut berubah dan judul dan paragraf yang di bawahnya ikut pindah seperti ini. Itulah tips dan trik yang kami sajikan. Nah, berikutnya kita akan coba membuat halaman daftar isi. Oke, halaman daftar isi di sini untuk dicatat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Ketika kita akan membentuk daftar isi, selalu diawali dari awal dokumen. Nah, tipsnya gimana? Bapak Ibu bisa tekan Ctrl Home dari keyboardnya. Ya, kalau menggunakan laptop, tinggal diperhatikan nanti tombol Home-nya apakah tulisannya akan sama dengan tombol Fn. Kalau seperti itu berarti Bapak Ibu harus kombinasikan antara Ctrl, Fn, dan tombol Home-nya. Ya, karena di laptop tertentu, tombol Home, tombol N, page up, dan page down itu harus dikombinasikan dengan tombol Fn. Oke, nah kita lihat di sini, kita sudah berada di awal dokumen, ya. Dan biasanya ketika kita ingin membuat struktur dokumen, kita juga akan menambahkan daftar isi, dan pada umumnya halaman daftar isi itu akan diberikan format penomoran halaman yang berbeda dengan isi dari arsip atau dokumen itu sendiri. Ya, yang umumnya adalah menggunakan nomor halaman angka Romawi. Nah, di sini untuk memungkinkan hal tersebut, maka kita harus membedakan section. Apa itu section? Ada di sebelah kiri bawah dari aplikasi Microsoft Word kita. Kalau nanti Bapak Ibu tidak temukan tampilan section ini pada baris informasi di bagian bawah, Bapak Ibu bisa klik kanan di baris informasi ini. Ya, kemudian pastikan pilihan section diberi tanda checklist atau tanda centang. Maka dia akan tampil di bagian kiri bawah di sini. Nah, untuk bisa membedakan penomoran halaman dan juga nantinya kalau Bapak Ibu perlukan membedakan orientasi halaman, karena bisa saja nanti arsip atau dokumen yang kita bentuk ini akan menggabungkan antara orientasi yang portrait dan landscape. Maka yang harus Bapak Ibu ingat adalah bedakan sectionnya. Dalam hal ini kita akan membuat halaman baru sekaligus section yang baru untuk membuat daftar isi dan sekaligus halaman cover. Oke, pastikan tadi kita sudah menekan Ctrl Home. Kemudian kita pilih tab layout. Di sini nanti ada bricks, ya. Untuk menambahkan halaman baru sekaligus section yang baru, kita pilih section bricks yang next page. Kita klik. Perhatikan di sini bahwasanya komunikasi empatik akan menjadi page 2 dan sekaligus dia akan menjadi section 2. Maka sudah terbentuk section yang baru, maka halaman yang kosong di atas Bapak Ibu bisa tekan lagi Ctrl Home di sini. Di sini akan terlihat kosong. Nah, kita bisa langsung ketik saja daftar isi. Nah, di sini akan muncul juga di panel navigasi, karena ketika kita pilih menyisipkan halaman baru sekaligus section yang baru, kursor kita berada di paragraf yang menggunakan format heading 1. Sehingga waktu kita ketik, dia langsung muncul di panel navigasi. Dan ketika kita enter pun, dia nggak akan langsung turun ke bawah, dia akan geser ke samping dulu untuk lepas dari format headingnya, baru kemudian kita enter lagi. Nah, untuk tulisan daftar isi sendiri tidak harus atau pada umumnya tidak sama dengan levelnya dengan judul utama, sehingga kita bisa rubah di sini strukturnya menjadi misalkan heading 2 seperti ini.
lalu kita letakkan kursor di bawahnya, bila perlu kita tambah satu paragraf lagi sebagai jarak. Sebelum kita tambahkan daftar isinya, tabel daftar isi, maka yang harus kita perlu lakukan berikutnya adalah mengatur penomoran halaman. Baik, langsung saja. Biasanya kita letakkan penomoran halaman kalau tidak di bagian heading, bagian atas di sini, yaitu di bagian footer, header atau footer. Nah, dalam hal ini kami mencontohkan akan kami letakkan di bagian bawah. Untuk itu kita klik tab insert, kemudian kita pilih footer. Nah, nanti di bagian bawah, Bapak Ibu rekan-rekan di sini ada pilihan edit footer. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwasanya kita berada di footer section 1. Nah, disinilah yang kita bisa membedakan footer atau header dari setiap section. Ya. Nah, contoh di sini sudah ada nomor halaman. Anggaplah saya hapus dulu, karena nanti kita akan bentuk penomoran halamannya di tengah. Kemudian untuk halaman daftar isi, ini akan menggunakan penomoran dengan angka Romawi. Sehingga di sini kita perlu mengklik page number, kita pilih format page number, kemudian kita rubah menjadi urutan angka 1 Romawi dengan angka yang kecil seperti ini. Ya, kemudian kalau kita ingin untuk memulai dari angka 1 Romawi di sini, kita bisa pilih 1 Romawi ya. Dengan asumsi bisa saja nanti ketika kita sisipkan halaman cover ya atau halaman judul, bisa saja nanti untuk daftar isinya menjadi 2 Romawi karena dia merupakan bagian dari section 1 juga. Oke, langsung saja kita klik OK di sini. Lalu kemudian kursornya akan kita letakkan kembali di tengah. Bapak Ibu cukup tekan tombol tab 1 kali. Lalu kemudian pilih lagi page number. Lalu kemudian kita pilih current position. Karena kita akan meletakkan di mana kursor berada. Kita ambil yang plain number saja di sini. Sudah muncul angka 1 Romawinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mengatur penomoran halaman, dalam hal ini footer ataupun nanti heading, pastikan Bapak Ibu tidak menggulung halamannya. Karena section itu merupakan pengelompokan atau kumpulan dari satu atau lebih halaman. Sehingga di aplikasi Word-nya sendiri sudah disediakan tombol previous atau next untuk kita bergerak ke section berikutnya atau ke section sebelumnya. Ya, next untuk ke section berikutnya, previous untuk ke section sebelumnya. Kita klik next di sini. Kita perhatikan bahwasanya kita berubah posisi menjadi footer section 2 dan Bapak Ibu bisa lihat penomorannya sudah dimulai dari 1. Tapi terkadang kita menemukan bahwasanya penomorannya jadi angka 2 biasa karena dia mengikuti urutan dari yang atas. Nah, untuk membedakannya dan kita harus pastikan apapun yang kita rubah di footer section berikutnya setelah section 1 tidak akan mengganggu atau merubah section sebelumnya, maka tulisan same as previous di sebelah kanan ini harus kita hilangkan. Caranya adalah dengan menonaktifkan tombol link to previous di sini. Dengan demikian, apapun yang kita rubah, apapun yang kita atur di section setelah section 1 atau section sebelumnya, itu tidak akan berpengaruh terhadap section sebelumnya. Kita klik, kita nonaktifkan, maka tulisannya hilang. Kemudian semisalnya di dokumen Bapak Ibu, ini masih menjadi halaman 2 dengan angka biasa. Sekarang kita bisa atur setelah kita menghilangkan tulisan same as previous tadi, dengan cara mengklik page number, lalu kemudian kita pilih format page number. Kita pastikan bentuk format angkanya angka biasa, lalu kemudian kita akan ulangi lagi dengan cara memulai penomoran halamannya dari angka 1 lagi. Kita bisa klik start at di sini, dan kita bisa pastikan angka yang muncul. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin memulai dari angka atau halaman tertentu, silahkan dirubah di kolom ini.
Dalam hal ini kita akan mereset menjadi mulai dari 1 lagi. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita bisa keluar dari headernya atau dari footernya dengan mengklik close header and footer di sini, maka kursor kita akan kembali ke posisi semula ketika kita berada di text area. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita bisa langsung memberikan halaman atau tabel daftar isinya ya, dengan cara mengklik tab reference. Di paling kiri nanti Bapak Ibu temukan table of contents. Kita bisa klik. Nah, dalam hal ini Microsoft Word sudah menyediakan contoh yang ada, yang sudah langsung jadi. Di sini ada automatic table 1, ada automatic table 2, ada manual table ya, yang nanti ada tulisan table of content-nya atau contents. Sementara kita sudah membuatkan tulisan daftar isi yang itu juga kita masukkan ke dalam struktur dokumen. Sehingga kita akan pilih di sini yang custom table of content. Akan muncul kotak dialog table of content-nya, di mana Bapak Ibu bisa perhatikan di sini print preview ini adalah contoh hasilnya nanti. Nah, kemudian di sini ada heading 1, heading 2, heading 3. Karena kemungkinan besar yang ada di dokumen kita sampai level heading 3 ini. Kalau nanti Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ternyata dokumennya menggunakan lebih dari 3 struktur, misalkan ada heading 4, 5, dan seterusnya, sampai maksimal 9 tadi, ya, maka ketika kita ingin menampilkannya juga di daftar isi, perhatikan di show level di sini. Bapak Ibu bisa menambahkan level dari daftar isinya bahkan sampai ke level terakhir. Perhatikan, saya klik sampai habis di sini 9 sudah paling rendah levelnya. Di sini kita bisa lihat. Nah, berikutnya adalah tips berikutnya, Bapak Ibu bisa menggunakan daftar isi yang sediakan dari template formatnya atau menggunakan format yang lain. Bapak Ibu bisa lihat dulu di sini. Rekan-rekan bisa melihat pilihan yang lain yang bentuknya berbeda-beda. Ada modern dan seterusnya, formal, simple. Dalam hal ini contohnya, misalkan saya akan gunakan yang distinctive. Tapi di sini penghubung antara judul dengan nomor halamannya menggunakan garis tegas. Sementara saya ingin menggunakan garis titik-titik. Maka di sini kita bisa rubah di mana? Di tab leader. Kita tinggal pilih ya, kita klik yang titik-titik. Sehingga format pemisah atau penghubung ya, penghubung antara judul dengan nomor halamannya menggunakan garis titik-titik. Kalau sudah, kita klik OK. Maka sudah terbentuk tabel daftar isinya. Dan daftar isi ini ketika kita alih mediakan menjadi PDF, maka pada umumnya aplikasi PDF editor atau converter ini dia akan menjadikan hyperlink dari judul-judul ini ke judul di halaman aslinya. Baik Bapak Ibu, kemudian berikutnya kita akan coba tambahkan halaman judul atau cover. Ya, kita letakkan kursornya kembali di awal dokumen. Kalau Bapak Ibu ragu, bisa gunakan lagi tombol Ctrl Home. Berikutnya Bapak Ibu bisa pilih dari tab Insert. Di sini ada cover page. Ya, cover page ini kalau tidak salah dimulai dari versi Office 2007, itu sudah ada cover page. Bapak Ibu tinggal pilih bentuk cover page yang diinginkan. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan yang iron dark. Ya, kita klik. Maka di sini akan muncul halaman covernya atau halaman judulnya. Nah, sementara di sini ada teks tahun, year, ya. Ini kita bisa gunakan kalau kita inginkan, atau juga bisa kita hapus, karena sebenarnya ini merupakan bentuk dari pengembangan text box, di mana ini adalah special text box. Year, kita bisa tentukan tahunnya, anggaplah
Saya akan menggunakan tanggal hari ini supaya bisa menampilkan ini adalah hasil dari convert kita di tanggal hari ini. Sebagai contoh saja, ya, kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa atur tanggal dan tahunnya seperti yang kita inginkan. Oke. Anggaplah di sini kita bisa gunakan tanggal hari ini, yaitu tanggal 10 September. Kita klik, maka yang muncul di sini adalah tahunnya saja. Berikutnya di sini adalah judulnya, yang pada umumnya dia akan mengambil dari nama file di atas. Ya, kemudian di sini kita bisa gunakan, nah contohnya di sini adalah latihan DFS, gitu ya. Kemudian ada kolom author di sini, ya, Bapak Ibu bisa rubah, bisa ganti, disesuaikan saja. Lalu kemudian di bagian bawah di sini ada yang namanya company, ya. Kalau kita inginkan juga bisa kita rubah, oke, seperti ini misalnya. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada alamat dari company-nya. Kita juga bisa tambahkan. Oke, ketika kontainer ini tidak cukup, maka kita bisa sedikit dilebarkan, Bapak Ibu, disesuaikan aja. Ya, anggaplah halaman cover sudah jadi. Nah, berikutnya yang harus kita periksa adalah nomor halaman dari daftar isi. Ya, nah di sini dicontohkan karena tadi kita tetap kepengen mulainya dari 1 Romawi, maka di sini tidak berubah. Nah, kalaupun ada perubahan, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita bisa mengupdate tabel daftar isinya. Yang cara paling mudah adalah sebenarnya ada di tab layout, di sini ada update table, tapi ketika kita tidak berada di tab reference, ya, maka kita bisa klik kanan langsung di atas tabel daftar isinya seperti ini, nanti akan muncul update field. Nah, untuk memastikan semua perubahan terupdate, Bapak Ibu tidak hanya bisa mengupdate penomoran halamannya saja, tapi juga struktur dan tabel-tabel yang lain. Misal Bapak Ibu punya daftar gambar, daftar tabel, atau daftar grafik di sini, maka kita bisa pilih update entire table. Kemudian klik OK. Kita sudah selesai dalam menyusun struktur dokumen di file Word-nya atau file dokumennya yang akan kita alih mediakan sekarang menjadi file PDF. Nah, sebenarnya simpel saja Bapak Ibu, mudah saja, yaitu tinggal kita save as. Selama kita sudah atur semuanya, struktur dan daftar isi, ya, penomoran halaman juga sudah kita atur, kita tinggal pilih save as. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan shortcut-nya menggunakan tombol F12 untuk save as, menyimpan file ini menjadi tipe yang lain. Misalkan dalam file ini adalah kita alih mediakan dari bentuk dokumen ke bentuk PDF. Nah, di sini kita bisa lihat save as type-nya kita bisa ganti menjadi PDF, dan kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ya, agar nantinya struktur dokumen kita yang sudah kita buat dan susun tadi akan langsung dijadikan bookmark di PDF-nya, maka harus kita setting di sini pada pilihan option, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, page range di sini maksudnya halaman mana saja yang akan kita alih mediakan. Dalam hal ini kita pilih semua. Kemudian apa yang mau dipublish, tentunya dokumen,
ya. Dan disinilah Bapak Ibu kuncinya, tipsnya adalah dengan mengaktifkan create bookmark using. Di sini sudah ada pilihan heading. Nah, disinilah nanti file hasil alih medianya akan menjadikan heading sebagai bookmark di file atau arsip PDF. Dan ini cukup kita lakukan satu kali saja. Ya, ketika nanti kita save as, file dokumen kita menjadi file PDF, ini nggak perlu kita ulangi, cukup satu kali saja. Kemudian kita klik OK. Semisal kita bikin atau kita berikan namanya sama dengan file dokumennya, ya, bila perlu Bapak Ibu rekan-rekan bisa rubah namanya. Dalam hal ini kita akan coba pilih nama yang sama saja, lalu kita klik save. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Kita bisa langsung membuka tab atau tools untuk menampilkan bookmarknya seperti ini. Maka kita bisa lihat bahwasanya struktur dokumen yang sudah kita buat ini akan dijadikan bookmark pada PDF. Nah, ini adalah salah satu bahasan materi di dalam materi digital filing system, di mana materi ini lebih fokus mengenai alih media dari bentuk fisik menjadi arsip atau bentuk elektronik atau digital, contohnya dalam hal ini adalah bentuk Word menjadi file PDF. Nah, disinilah fungsi dari bookmark tadi adalah untuk mendukung prinsip arsip tadi, ya, mengalih mediakan dan menyimpan, dan juga cepat untuk menemukannya kembali. Salah satunya adalah isi atau informasi yang ada di dalam arsip tersebut. Ya, kalau kita tidak memiliki bookmark, maka kita harus menggulung secara manual untuk mencari judul atau informasi yang kita cari di dalam arsip tersebut, atau kita bisa gunakan kotak find pencarian di sini. Tapi dengan menggunakan anotasi bookmark itu menjadi jauh lebih mudah. Nah, itulah pembahasan kita tentang alih media dari file dokumen menjadi file PDF. Berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana kalau file PDF-nya sudah ada, namun kita belum membuat anotasi bookmark-nya. Kita sudah selesai, kita akan lanjut untuk pembahasan berikutnya.